Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Sehat semua ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Ya, nanti coba kita absen siapa yang tidak hadir. Tidak ada kabar dari yang tidak hadir? Ada. Nanti ya. Saya absen dulu ya. Ini seat 2 ya. Iya. Muhammad Thohir sehat ya. Muhammad Zarik Al-Wahfan apa? Tidak ada kabarnya? Tidak ada. Selanjutnya Mutiatun Nisa. Hadir. Alhamdulillah sehat ya. Diana Sari. Ya, para hadir ya. Nuri Apriani. Hadir. Berikutnya Saumi. Hadir. Alhamdulillah. Safida Ramadhani. Hadir. Yoga Pratama. Alfa. Yoga sama Zarik ini ya. Zulkarnain Maulana. Ya, hadir ya. Sehat Zulkarnain? Akan belajar satu bab bagian dari bab yang akan kita pelajari pada semester ini, yaitu khususnya untuk kelas 9. Nah, oleh karena itu saya bawa ini media ini untuk kita gunakan nanti di dalam memperlancar kegiatan belajar kita, supaya apa yang kita pelajari itu bisa kita serap, kita ilmukan, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita pasang dulu alatnya. Sebelum kita mulai belajar, kita terlebih dulu buka pelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bab berbakti kepada orang tua dan guru. Oleh karena itu, nanti di dalam pembelajaran, di dalam kegiatan kita mengajar, maka diharapkan kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan sungguh-sungguh. Baik, kita lihat rangkaian kegiatan yang akan kita laksanakan pada pertemuan ini. Ya, kita awali sudah tadi, kita sama-sama membaca basmalah. Nah, kemudian kita bisa lihat menuai judulnya adalah menuai keberkahan dengan hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yang mana ini ada dua yang kita harus hormat dan taat, yaitu kepada orang tua kita dan juga kepada guru kita. Kompetensi dasar yang ingin kita gapai pada pertemuan hari ini di bab menuai keberkahan melalui hormat dan taat kepada orang tua dan guru adalah, yaitu memahami KD 3.6, memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Dalam hal ini, dalam pertemuan ini kita bahas satu dulu, yaitu memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua. Nah, yang berikutnya
Ada indikator. Indikator ini adalah penanda yang membuktikan kalian sudah paham atau tidak tentang materi yang akan kita pelajari. Yang kedua, menunjukkan dalil nakli perintah hormat kepada orang tua. Nanti kalian tunjukkan dia mana dia dalilnya. Bisa dipahami? Nah, yang ketiga, membaca dalil nakli perintah hormat dan taat kepada orang tua. Jadi bukan hanya ditunjukkan ya, tapi juga bisa dibaca. Baik itu lafal Arabnya, Qur'annya maupun artinya. Kemudian yang keempat adalah menjelaskan cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Orang tuanya ada yang masih hidup, juga ada yang sudah meninggal dunia. Nah, ini dibedakan. Nah, jadi itu yang keempat. Yang kelima, menjelaskan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, bagaimanakah caranya? Nah, nanti kalian akan cari nanti di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kalian akan temukan dia, kita cari dan kita temukan apa sih maksud daripada kelima indikator ini. Nah, yang terakhir yang merupakan keterangan KD 4.6 yaitu menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Nah, dalam hal ini menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua. Artinya apa? Nanti kalian diharapkan bukan hanya ketika dilihat saja nanti berbaktinya sama orang tua, berbuat hormatnya, berbuat taatnya, tapi juga bagian dari di dalam setiap kegiatan, ya, disuruh atau tidak, dipantau atau tidak, maka kewajiban kita tetap menghormati dan taat kepada orang tua. Nah, setelah itu ada tujuan kita belajar pada hari ini. Apa tujuan kita? Nah, kalian bisa lihat di sini di layar. Setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian hormat dan taat kepada orang tua. Nah, jadi nanti kalian tahu apa artinya hormat kepada orang tua, tahu artinya taat kepada orang tua. Bisa dipahami? Yang kedua, menunjukkan dalil nakli atau tentang perintah hormat kepada orang tua. Yang ketiga, membaca dalil nakli perintah hormat dan taat kepada orang tua. Yang keempat, menjelaskan cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. Dan kemudian yang terakhir adalah menjelaskan cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Baik, inilah dia tujuan kita belajar pada hari ini. Itu bisa kita capai ya, pada hari ini bisa kita ilmukan. Ini sekaligus nanti menjadi soal saya nanti ketika di akhir jam pelajaran. Nah, silahkan ikuti dengan seksama. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai ya. Nah, kita akan mencari yang tujuan yang 5 itu. Apakah bisa kita dapatkan semua, kalian dapatkan semua, ataukah hanya beberapa yang bisa kalian dapatkan? Harapannya hari ini itu bisa tercapai semua ya, sehingga tinggal praktik. Ya, di awal-awal ini saya akan meminta kalian memperhatikan ini. Ada sebuah gambar. Baik, sengaja saya bom ya. Kalian lihat gambar ini, perhatikan dengan seksama. Ada berapa gambar? Baik, pikirkan. Ya, perhatikan, pikirkan. Nanti saya akan mengajukan sesuatu kepada kalian. Sudah lihat semua? Baik. Kalau sudah, nanti boleh angkat tangan yang mau mengungkapkan perasaannya ya, pendapatnya. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat gambar-gambar ini?
Silakan. Gambar 1, gambar 2, juga gambar 3 ya. Oh ini sama gambar 3 ya. Gambar 4 ya. Baik, siapa yang kira-kira mau mengungkapkan perasaannya? Gambar 2 menjelaskan tentang anak sedang mencuci kaki ibunya, itu tandanya hormat terhadap orang tua. Baik. Ada yang lain? Siapa? Silakan. Baik. Kalau menurut kamu mau komen yang mana? Gambar ini. Gambar nomor 1. Gambar nomor 1. Apa menurut kamu? Nomor 1 menjelaskan anaknya menggendong ibunya saat beribadah haji. Ya. Baik. Itu saja. Ya. Baik. Rupanya ini masih malu-malu ya. Zakia mungkin mau menanggapi yang nomor 4. Silakan. Gambar nomor 4, seorang anak sedang membantu ibunya untuk membersihkan rumah, itu sebagai tanda anak menghormati ibunya. Baik. Ya. Mungkin gambar yang lain? Ya. Baik. Yang mau mengomentari yang seluruhnya? Mungkin Nani? Silakan Nani. Gambar mana yang mau dikomentari? Nomor 2. Nomor 2. Silakan nomor 2. Gambar nomor 2 memperlihatkan kita seorang anak sedang mencuci kaki ibunya, menunjukkan bahwa kita harus menghormati ibu kita sendiri. Nampaknya itu yang tergambar dari pikiran-pikiran kalian. Saya yakin semuanya ingin mengungkapkan apa yang dipikirkan, akan tetapi mungkin canggung dan malu itu harus dihilangkan untuk kesempatan seperti ini. Nah, apa yang kalian pikirkan? Nah, itu sudah saya tuliskan. Nah, sekarang sudah diceritakan tadi tentang pengamatannya. Sekarang kita lanjutkan. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, supaya bisa kita gapai tujuan-tujuan tersebut, maka kalian diminta untuk melakukan yang pertama, silahkan kalian diskusikan bersama teman kalian untuk mendapatkan jawaban atas tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang meliputi pengertian tadi ya, kemudian ada dalil ya, kemudian membaca dalilnya, kemudian bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, dan juga bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian setelah itu buatlah rangkuman atas materi yang kalian diskusikan. Setelah kalian diskusikan, maka buatlah rangkumannya, dan yang terakhir setelah membuat rangkuman, maka nanti perwakilan daripada kalian nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, oleh karena itu kita bentuk dulu di kelompoknya ya, kelompoknya supaya kita cepat. Maka saya buat saja ini yang laki-laki ya, Diki, yang laki-laki ini menjadi kelompok 1, kemudian disusul dengan yang di belakang menjadi kelompok 2, yang sebelah sana menjadi kelompok 3, dan ini menjadi kelompok 4. Nah, silakan. Di sana ada buku kalian, buku pegangan kalian. Saya tayangkan kembali tujuan pembelajarannya. Kalau menunjukkan itu menunjukkan ayatnya, ayat berapa? Tidak ada.
Sudah selesai semua ya? Ya. Alhamdulillah. Nah sekarang tidak apa-apa, tidak berurutan kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Siapa yang siap duluan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hormat pada orang tua artinya menghargai serta menuruti segala apa yang dinasihati olehnya serta bersikap merendahkan diri pada mereka. Dalil yang menjelaskan hormat pada orang tua terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 23. Yang menguburkan jenazahnya dengan baik. 2. Melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan semasa masih hidup. 3. Melaksanakan apa yang telah diwasiatkan. 4. Menjalin hubungan silaturahmi yang telah dibinanya semasa hidup. 5. Mendoakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. 3. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Kelompok berapa? Kelompok 1. Sudah siap kelompok 1? Siap. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menyampaikan tentang hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hormat pada orang tua artinya menghargai serta menuruti segala apa yang dinasihati olehnya serta bersikap merendahkan diri pada mereka. Adapun dalilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Adapun cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup. 1. Menaati dan mematuhi terhadap perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan agama. 2. Bertutur kata dengan sopan dan santun, lemah lembut, dan tidak berbicara dengan kata-kata yang dapat membuat orang tua sakit hati. 3. Membantu orang tua baik fisik maupun material. 4. Mendoakan agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan senantiasa diberikan rezeki yang lancar dan halal. 5. Merawatnya dengan penuh kasih sayang sebagaimana orang tua lakukan ketika kita masih kecil. 6. Memperhatikan nasihat orang tua, meminta izin jika mau bepergian. 3. Selanjutnya cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. 1. Menguburkan jenazahnya dengan baik. 2. Melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan semasa masih hidup. 3. Melaksanakan apa yang telah diwasiatkan. 4. Menjalin hubungan silaturahmi yang telah dibinanya semasa hidup. 5. Mendoakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Sekian saya dari kelompok 1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ya. Kelompok 4 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kita dengarkan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berkaitan tentang hormat dan taat kepada orang tua. Hormat pada orang tua artinya menghargai serta menuruti segala apa yang dinasihati olehnya serta bersikap merendahkan diri pada mereka. Adapun taat pada orang tua artinya mematuhi segala perintah dan nasihatnya selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Adapun dalil Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Selanjutnya, adapun cara berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup. 1. Menaati dan mematuhi terhadap perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan agama. 2. Bertutur kata dengan sopan dan santun, lemah lembut, dan tidak berbicara dengan kata-kata yang dapat membuat orang tua sakit hati. 3. Membantu orang tua baik fisik maupun material. 4. Mendoakan agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan senantiasa diberikan rezeki kecil. 6. Memperhatikan nasihat orang tua, meminta izin jika mau bepergian. Selanjutnya, adapun cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. 1. Menguburkan jenazahnya dengan baik. 2. Melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan semasa masih hidup. 3. Melaksanakan apa yang telah diwasiatkan. 4. Menjalin hubungan silaturahmi yang telah dibinanya semasa hidup. 5. Mendoakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena materinya yang presentasi sudah selesai ya. Dari apa yang sudah kalian lakukan bisa kita lihat di layar. Apakah semuanya sudah mendapatkan sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ya. Arti hormat dan taat kepada orang tua. Ya. Bisa dilihat disesuaikan ya. Alhamdulillah semuanya sudah dapat ya. Kemudian dalilnya adalah 2 di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Luqman ayat 14. Ya. Dan kami perintahkan kepada, ya saya baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada akulah kembalimu. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jadinya? Tidak ada sebab kita lahir kecuali adalah kedua orang tua kita. Nah, kemudian cara kita berbakti ada 2, ya. Ketika dia masih hidup, kemudian ketika sudah meninggal dunia. Nah, yang pertama, ya, untuk orang tua yang masih hidup yaitu mentaati dan mematuhi terhadap perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan agama. Kalau diperintahkan yang baik, ikuti. Kecuali kalau diperintahkan yang buruk, jangan diikuti, akan tetapi ditolak dengan cara yang halus. Ya, jangan marah-marah, tidak boleh, ya. Tolak dengan halus. Yang kedua, bertutur kata dengan sopan dan santun, lemah lembut, dan tidak berbicara dengan kata-kata yang dapat membuat orang tua sakit hati. Yang ketiga, membantu orang tua baik fisik maupun material. Yang keempat, mendoakan agar orang tua kita diampuni dosa-dosanya dan senantiasa diberikan rezeki yang lancar dan halal. Yang kelima, merawatnya dengan penuh kasih sayang sebagaimana orang tua lakukan ketika kita masih kecil. Tadi ada contohnya, ya. Nah, tapi kadang-kadang orang memandikan orang tuanya sekali saja dia sudah jijik. Padahal kita dari kecil kita berapa kali dimandikan sama orang tua. Mereka tidak pernah jijik. Ya, jadi ini harus kita ingat sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak berbakti kepada orang tua kita. Yang terakhir, memperhatikan nasihat orang tua, meminta izin jika mau berpergian. Dan terhadap orang tua yang sudah atau telah meninggal dunia, ya, maka ada beberapa cara kita di dalam berbakti kepadanya, yaitu yang pertama, menguburkan jenazahnya dengan baik. Yang kedua, melunasi hutang-hutang yang ditinggalkan semasa masih hidup. Jadi bukan hutangnya lagi, tapi hutang kita sebagai anaknya, ya, karena sudah diwalakan. Yang ketiga, melaksanakan apa yang telah diwasiatkan. Kemudian yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi yang telah dibinanya semasa hidup dengan teman-temannya. Jangan putuskan silaturahmi, berkunjung kepada rumah sahabat-sahabatnya yang disenangi. Ya. Yang kelima, mendoakan semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Ya, setiap selesai sholat doakan orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini ada soal, ya, tapi nanti kalian jawab, ya. Nah, mungkin itu simpulan daripada materi kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa kita ilmukan, ya, bisa menjadi ilmu kita, kemudian kita hayati sehingga hidup kita berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Baik, karena pelajaran kita sudah selesai, sampai ketemu pada minggu yang akan datang. Silakan pelajari tentang materi berbakti kepada guru, ya, pertemuan untuk minggu yang akan datang. Dan terakhir, supaya kita mendapatkan keberkahan di dalam pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.